Belum ilmunya diambil sama gurunya, yang ini telah meninggal dunia. Di makam 3 kali bisa bangkit lagi. Sampai saat ini untuk pusaka, terus pakaian kebesarannya, baju kebesarannya, itu memang benar-benar ada di situ. Iya, sebenarnya ada di atas. Tapi kalau kita sendiri lihat nggak mungkin bisa lihat, nggak lihat. Jadi tertutup dengan ilmunya tadi mungkin. Seperti ini ya lokasi di area sekitar makam gantung yang ada di Blitar, Jawa Timur ya. Kita akan masuk ke dalam area pemakaman tersebut ya. Ini banyak sekali makam-makam keramat yang ada di sini. Paring asma sinten Mbah panjenengan? Barang. Mbah Ram ngoten nggih. Menika niki desane napa? Desa napa? Ini desa Panjen Kidul, kota. Blitar. Nggih. Ya, Mbah Ram bisa bahasa Indonesia. Bisa itik-itik. Nah, campur ya Mbah ya, gak apa-apa ya. Ya, Mbah Ram ini makamnya siapa? Kami yang Patih Joyotikto. Siapa Mbah Patih Joyotikto? Dia sebagai Patih Blitar, Patih ketiga. Patih ketiga di Blitar. Ya, Sekitar tahun berapa itu? tahun 1800-an. 1877 Januari. Iya, dan terkenal dengan makam gantung. Ya. Ya, kami membacanya makamnya seperti di bawah, bukan di gantung. Itu yang hanya dimaksud dengan makamnya Mbah yang Patih Joyotikto itu yang di bawah ini. Iya. Terus yang di atas itu kan ada makam juga yang digantung, ini itu ceritanya. apa itu Mbah? Ini kan terkenalnya makam gantung. Mm-mm. Sebenarnya makamnya di bawah. Iya. Karena yang itu kabarnya kan punya ilmu Pancasona. Jadi kalau ilmu Pancasona tadi bilangnya kalau meninggal, kalau nggak dipisah ilmunya itu nggak bisa dimakamkan karena menyentuh tanah nggak bisa. Nah, ternyata keluarga tadi ada yang ingat kalau yang itu punya guru. Waktu itu kebetulan gurunya malah masih hidup, yang sudah meninggal duluan. Jadi gurunya didatangkan sini, dimintain tolong untuk menyempurnakan keadaan Eyang. Jadi ternyata ilmunya yang diambil dipisah, ditaruh di atas bersama dengan seluruh pakaian kebesaran Eyang. Jadi atas itu hanya sebagai variasi sebenarnya sesuai dengan jabatan Eyang. Yang kedua untuk menaruh seluruh perlengkapan pakaian kebesaran Eyang plus ilmu dan pusakanya tadi. Jadi yang bilang makam gantung tadi hanya masyarakat aja. Gitu. Sampai saat ini untuk pusaka, terus pakaian kebesarannya, baju kebesarannya itu memang benar-benar ada di situ Mbak? Iya, sebenarnya ada di atas. Tapi kalau kita sendiri lihat nggak mungkin bisa lihat, nggak lihat. Jadi tertutup dengan ilmunya tadi mungkin. Pusaka beserta baju kebesarannya tertutup dari oleh ilmu Pancasonyanya Iya, itu tadi. nggak bisa kita lihat. Karena tempo hari ada buyutnya yang tanya sama saya, yuk dulu tahu tak enceng sing dhuwur kae kene apa-apa nih. Jemenah mungkin awake dhewe kan mam sego. Oh iya bilang. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Iya mungkin. Itu kan barusan Mbah Ram sempat menyinggung tentang gurunya pada waktu itu masih hidup. Siapa itu gurunya Mbak? Gurunya itu yang juga yang makamnya di Gunung Kawi,
dan rumahnya Eyang Jugo itu ada di Kesamben. Namanya Ada Eyang Jugo. Imam Sujono. Imam Sujono. Imam Sujono. Mbah, dari kejadian ataupun cerita itu gitu Mbah sendiri kan artinya tidak mengalami zaman itu. Ya nggak mungkin. Itu cerita itu memang turun temurun kah atau memang ada manuskrip kuno yang menceritakan tentang itu atau gimana? Ya aku kurang tahu ya, hanya aku dengar ya, aku ngerti ya sekarang ini aja. Dengarnya Dulu saya dari- di sini kecil nggak pernah dengar, nggak pernah ngerti kalau di sini ternyata yang ini masuk sejarah. Setelah saya tua dicari keluarga untuk kembali ke sini, ternyata di sini yang masuk sejarah itu tadi, sejarah Dan kuno. iya, artinya memang ada seorang yang menulis khusus tentang sejarah itu begitu Mbah ya? Mungkin ada juga. Tempo hari aku juga punya bukunya, tapi sudah hilang bukunya. Diminta sama pencetaknya. Iya. Selain Oh iya Mbak, saya baca di artikel katanya Eyang Joyo Digdo itu masih kerabatnya Raden Ajeng Kartini ya. Bukan kerabat. Raden Ajeng Kartini itu menantu. Oh menantu. Ya, karena suaminya putra Eyang dari ibu nomor 1, termasuk putra masih nomor 3. Gitu. ya, selain dengan adanya pusaka yang sudah terselubungi atau tertutup gaib dari ilmu Pancasona tersebut, ada nggak peninggalan-peninggalan Eyang begitu yang masih bisa terlihat begitu? Karena kan ada rumahnya, Ya. kediamannya apa? Ya, di rumah itu memang ada peninggalan asli punya Eyang. Cuma meja panjang untuk meja panjang, tapi sambung 3 ya. Yang bundar 1, meja marmer 2, sama tempat tidurnya 2, itu aja. Untuk pusaka-pusaka seperti Nggak ada. keris gitu. Yang ada cuma payung sama tumbak Iya. 1. Mbah memang di sini ditugaskan untuk merawat rumah tersebut Iya, dari pihak keluarga, Iya. ahli waris. iya. Selama sudah berapa tahun, Mbah? Tahun 2010 kemarin. Masih Masih kemarin. Ya, kan kita dari kemarin-kemarin juga dapat bahwa seperti orang yang merawat itu biasanya begitu diperlihatkan dengan sosok beliau atau penjaga dari sosok astral rumah tersebut. Yang mengalami tersebut, panjenengan mengalami hal-hal seperti itu, Mbah? Kalau seperti Nyun Sewu, kalau seperti Eyang-Eyang nggak pernah aku lihat. Yang aku lihat yang pernah aku ikuti dulu. Jadi yang pernah mengasuh saya dulu. Saya kecil dulu derek putranya yang bungsu. Itu pernah aku. Siapa itu namanya putra dari yang bungsu itu? Perempuan yang Musasi Hmm. dari istri keempat. Jadi termasuk anak bungsu. Ragil istri tadi. Terus setelah itu pernah mengalami hal-hal seperti apa, Mbak? Yang di luar nalar atau Ya memang pernah, kalau keluarga sebagian itu ini kalau meninggal pernah panggil-panggil karena apa? Beliau waktu masih hidupnya memang ya agak akrab sama saya gitu aja. Pernah ada manggil-manggil. Jadi ternyata saya dipanggil-panggil jam 3 siang, itu ternyata sorenya baru maghrib itu beliau saudaranya kesini bilang kalau beliau tadi meninggal gitu. Ya, itu aja kita. kalau rumah itu, Mbak, itu kan rumah kuno ya. Mm. Biasanya nih ada mungkin hal-hal goib atau angker lah katakan misalnya seperti itu ya. Memang seperti itu. Angkernya seperti apa? Nah gini, kalau saya sendiri pribadi nggak pernah tahu atau mendengar atau mengerti, karena mungkin ya kan kalau saya tahu mengerti, aku mungkin nggak berani di sini. Jadi sama yang dilindungi tidak beritahu. Tapi ada tamu kembali dari Mojokerto malam jam 11, kan belum malam bener. Itu dia mengetuk-ngetuk pintu depan, tengah tuh, itu besar, rumah besar. Sampai 2 kali, pertama nggak ada yang jawab, yang kedua kebetulan beliau tadi, orang-orang tadi dengar kalau di dalam rumah itu ada orang banyak, terus ada guru ngobrol-ngobrol gitu. Nah, dia orang takut. Padahal sebetulnya nggak ada orang. Nggak ada. Dia merinding, terus dia mundur, terus dia ke belakang nyari rumah tadi. Terus cerita, saya bilang
Nggak ada orang di situ, saya bilang. Itu kosong. Oh gitu ya. Kebetulan beliau tadi dengar sendiri. Kalau ada orang bercakap-cakap, bergurau gitu. Kalau saya sendiri nggak pernah dengar apa-apa. Saya aja malam nyari Mbah Man, diajak sama tamu ke sini jam 11 malam, aku malah lepas sandal nyari Mbah Man nyusul ke sini. Berani mak. Tidak ada apa-apa. Dari Mbak Lasiman sendiri, dari pengalamannya tentang rumah itu, ada hal-hal Nggak ada. nggak ada ya? Oke, Mbak, kita kembali ke awal tadi. Mbah Eyang Joyo Digdo itu kan dikabarkan kan memiliki ajian Pancasona ya. Dan beliau pernah dimakamkan hidup lagi sampai beberapa kali. Itu ceritanya seperti apa, Mbak? Ya ini sebenarnya memang ya bilang begitu ya boleh, tapi aku enggak pernah dengar, cuma gini ceritanya. Saya juga cerita ya. Iya. Saya ini dengar cuma cerita aja. Eyang punya ilmu itu kembali waktu meninggal susah dimakamkan karena ilmunya. Ya untung aja keluarga tadi ingat kalau punya guru, ternyata gurunya masih hidup kembali. Jadi gurunya datangkan untuk menyempurnakan keadaan Eyang. Nah, jadi itu tadi datang, ternyata yang diambil ilmunya ditaruh bersama dengan baju-bajunya, ternyata taruh di atas ini. Gitu. Jadi beberapa kali diazani, Iya. beliau hidup lagi, dimakamkan, hidup lagi, dan pada akhirnya dipanggilkan gurunya yang bernama Imam Sujono atau yang Iya. Sugo itu ya. Iya, iya. Terus bisa dimakamkan dengan sempurna gitu ya. Iya, iya. Berarti yang ada di atas itu baju kebesaran sama pusaka. Iya. Yang jasad beliau Di di bawah. bawah yang Iya, ada tulisannya itu, Mbak ya. Untuk Mbah Joyo Digdo itu asli kelahiran warga dari Blitar sini ya? Bukan. Ibunya ini, beliau ini dari keturunan HB 2 kali, kalau enggak 3, 2 gitu. Hamengkubuwono. Iya, Hamengkubuwono. Hamengkubuwono. Jadi kalau ibunya dari Keraton Jogja, kalau bapaknya itu dari Kulon Progo, bapaknya yang. Jadi suaminya yang putri ini, Iya. ibunya yang dari suaminya dari Kulon Progo, yang perempuan, yang putri dari Jawa Tengah kan sama Jawa Tengahnya, maksudnya dari keraton itu. Terus Mbak, makam yang di kanan kiri atau di komplek ini keluarga makam? Iya, keluarga semua. Oh, keturunan Ini makam ya. keluarga. Sampai sekarang? Iya, kalau orang lain nggak bisa. Di sini. Ada nggak Mbak Ram dari ilmu Pancasona itu sendiri sudah diturunkan kepada keturunan? Enggak dengar. Belum ada ya? Enggak ada. Belum. Karena ilmunya yang tuh ya untuk yang sendiri, maksudnya kan di artinya dilakoni sendiri kan. Jadi bukan Tidak diturunkan memang. enggak. Kalau ilmu rawarontek, ilmu hitam kan bisa gitu. Itu Oh, enggak. perbedaannya gitu. Beda, yang ilmu putih. Pancasona kalau putih. Iya, dilakoni sendiri gitu. Jadi kalau enggak kuat seperti enggak mungkin enggak diturunkan, aku dengar enggak diturunkan untuk yang sendiri. Ya, Kalau itu sampai lawan meninggal otek boleh. aja sampai dipisah sama gurunya. Gimana? Iya. Jadi ada perbedaan antara ilmu rawarontek dan ilmu Pancasona. Iya. Jadi kalau rawarontek kan ilmu hitam, Heeh, yang dipotong bisa nyambung lagi. Bang. Iya, iya, iya. Kalau Pancasona berumur panjang kalau nggak salah, tidak bisa meninggal. Tidak bisa meninggal. Iya, seperti itu. Itu karena enggak bisa. Kabar ataupun beberapa yang saya baca tentang sejarah Mbah Joyo Digdo. Menurut Mbah sendiri, siapa ini Mbah Joyo Digdo atau Mbah Joyo Digdo ini namanya Eyang Joyo Digdo. Rumah ini tempatnya Eyang sejak dulu. Ini bikinnya sebelum ada Belanda. Belum ada Belanda, lantas Eyang dikasih tahu, iya rumahnya mau dibom. Boleh dibom. Dulu saya enggak punya, sekarang sudah enggak punya, enggak apa-apa. Tapi kalau bisa ngebom, ledasnya bom itu 8 kilo dari sini, di jembatan Kademangan. Ya, belok kanan. Alasannya Jembatan kenapa, Kademangan. Mbah? Alasannya kenapa kok dibom?
rumahnya ini? Pokoknya saya tidak setuju ada Belanda. Ada Belanda melawan. Terus Mbah, Oke. perihal dengan ilmu yang dimiliki oleh Mbah Joyo Digdo itu seperti apa? Itu menjabatnya Patih Kota Blitar. Yang ini dari rumahnya asing, yang asli dari Kulon Progo. Ya, ini rumahnya yang asli, rumahnya Eyang. Eyang ini istrinya 4, punya keturunan 32. Makamnya di Kediri 2, di sini 2. Makam istrinya. Iya. Mbah, perihal dengan ilmu Pancasona yang dimiliki oleh Mbah Joyo Digdo itu seperti apa? Kalau ilmu itu saya tidak tahu seperti apa. Itu kemungkinan dari mulut, kalau mau keluar diambil gitu. Katanya tentang pemakamannya Eyang Joyo Digdo yang tadi di belakang layar jenengan ceritakan, itu sampai beberapa kali dimakamkan dan hidup lagi. Seperti Itu apa? sebelum ilmunya diambil sama gurunya, Eyang ini telah meninggal dunia. Dimakam 3 kali bisa bangkit lagi. Dimasuk nih makam, diajani, lantas diuruk, dia bangun. Dinaikkan, dibersihi, sudah bersih, meninggal lagi. Gitu. Terus akhirnya sampai bisa meninggal dengan sempurna. Akhirnya ya sampai meninggal dunia karena ilmunya diambil sama gurunya. Gurunya Eyang Jugo. Betulnya namanya bukan Eyang Jugo, Imam Sujono. Nah, keluarga ini ya kasihan, dimakam 3 kali kok bisa bangun lagi. Karena ilmunya belum diambil sama gurunya. Mbak, Ilmu. ada yang bikin saya penasaran dengan cerita Mbah di tadi kita waktu awal ngobrol. Awal mulanya jenengan kesini tuh mendapat bisikan itu seperti apa Mbah? Ya, saya mendapat mimpi. Dibilangi, "Cah, sini tak bilangi, tak kasih tahu, tak kasih wawasan." Nah, bilangi apa? Saya mimpi itu dibanguni sama istri saya. Belum sampai lantas saya 2 tahun, 3 tahun bisa ketemu alasan mimpinya tadi. Dibilangi tanggon, tatak, itu yang pertama. Yang kedua, berani karena benar, takut karena salah. Sini dulu buat minum-minum sama orang. Sekarang tidak ada yang mau minum sini, tidak boleh. Itu Minum beraninya, keras maksudnya, ya? beraninya saya takut karena salah, tak berani karena benar. Terus akhirnya jenengan mendapat panggilan untuk menjaga tempat ini Iya. bersama ibu ya. Sampai saya ini di makam di rawat ini 13 tahun. 13 tahun. Kalau Mbak Istri memang rumahnya sini, kalau saya dari Kediri, Pare. Oke Mbah, terima kasih. Nanti Iya, kita iya. sambung ke yang di makam ya. Kita akan Iya. ke sana nanti ya. Nanti saya bila saya kesalahan minta maaf. Sama-sama Iya, ya Mbah, sama-sama. Iya. Sehat selalu Mbah. Iya.